Selamat datang di channel Bayangan Horor. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana malam menjadi saksi dari ketakutan yang tak terlupakan. Segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami yang lain. Di tengah kegelapan malam, sebuah perjumpaan menakutkan mengubah hidup seorang tukang becak bernama Kusni. Mari kita saksikan bersama. Malam telah larut di kota kecil ini. Jalan-jalan yang biasanya ramai dengan kegiatan siang hari kini sunyi senyap. Hanya gemerap lampu jalan yang bersinar redup di tengah kegelapan malam. Namaku Kusni, tukang becak lama di kota ini, sedang mencari nafkah di jalanan yang sunyi. Kutaksir sekitar pukul 2 dini hari saat itu. Jam-jam seperti ini adalah waktu yang sepi, sekaligus menjadi kesempatan bagiku untuk mengumpulkan sedikit uang demi keluargaku. Namun, di malam itu, aku akan mengalami pengalaman yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku melaju dengan tenang, memandang sekeliling dengan kewaspadaan. Di malam yang gelap ini, bahaya bisa mengintai di setiap sudut. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa ancaman itu akan datang secara tidak terduga. Ketika aku sedang melintasi sebuah persimpangan yang sunyi, tiba-tiba saja seorang wanita muncul di depanku. Tubuhnya terlihat pucat dan rambutnya menjuntai menyelimuti wajahnya yang menakutkan. Aku hampir terhenti, tetapi dengan cepat aku menyadari bahwa dia adalah seorang penumpang yang membutuhkan jasaku. Dekat ya, suaranya datar tanpa ekspresi apapun. Aku mengangguk dan mempersilahkan wanita itu untuk masuk ke dalam becakku. Namun, sesaat setelah dia duduk, ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan udara di sekelilingku menjadi dingin, dan aroma amis memenuhi hidungku. "Kemana, Bu?" tanyaku, berusaha untuk tetap tenang. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya duduk di belakangku dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu, memusatkan perhatianku pada tugas utamaku, yaitu mengantarkan penumpang ke tujuannya. Kami melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang mencekam. Jalanan semakin sepi dan kegelapan semakin menambah ketegangan. Namun, yang membuat situasi semakin tidak nyaman adalah kehadiran wanita itu. Dia tidak bergerak atau berbicara sama sekali, tetapi aku merasa dia selalu mengawasi setiap gerakanku. Saat kami melewati kuburan tua di pinggir kota, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu tiba-tiba menatapku dengan mata yang penuh kebencian dan kegelapan yang tak terhingga. Jantungku hampir terhenti, merasa seperti terjebak dalam pandangan yang mematikan. "Berhenti di sini," ucapnya tiba-tiba. Suaranya bergema di keheningan malam. Aku menurut, menghentikan becak di pinggir jalan dekat kuburan itu. Namun sebelum aku sempat bertanya kenapa, wanita itu sudah melompat turun dari becak dengan gerakan yang begitu cepat. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami situasi yang semakin aneh ini. Namun, sebelum aku sempat mengumpulkan pikiranku, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wanita itu berubah. Tiba-tiba tubuhnya menegang dan rambut panjangnya mengembang, membentuk bayangan yang menakutkan di bawah cahaya bulan. "Kuntilanak?" bisikku, merasakan napas tersengal-sengal. Dia tersenyum
Senyum yang penuh dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Kau tahu aku. Suaranya bergema di malam yang sunyi. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Kengerian merebak di hatiku, menyadarkanku akan bahaya yang aku hadapi. Tapi, mengapa kau memilihku? Tanyaku dengan gemetar, mencoba mencari jawaban yang rasional dalam situasi yang mencekam. Dia mendekat, bayangan gelapnya merangkulku. Kau adalah orang yang tepat untuk menjadi korban. Aku haus akan darah dan jiwa yang murni, ucapnya dengan suara serak yang menusuk jiwa. Aku berusaha mundur, tetapi langkahku terhenti oleh kehadiran kegelapan yang mencekam di sekelilingku. Aku terjebak, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Namun di tengah ketakutan yang melanda, muncul api keberanian yang menyala di dalam diriku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Dengan tekad yang teguh, aku berteriak, mencoba memanggil pertolongan dari Sang Pencipta. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan mataku. Aku menutup mata untuk melindungi diri. Dan ketika kembali membuka, kegelapan telah menghilang. Aku berdiri sendiri di pinggir jalan tanpa jejak kuntilanak yang menakutkan itu. Malam itu akan aku kenang sebagai pertemuan dengan kegelapan yang tak terlupakan. Namun, aku bersyukur telah selamat dari bahaya yang mengintai itu. Dan sejak saat itu, aku bersumpah untuk tidak pernah menarik beca di jalanan sunyi pada larut malam seperti itu lagi. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya mendengarkan intuisi dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, serta keberanian untuk menghadapi ancaman. Namun, berserahlah dan mintalah pertolongan kepada Sang Pencipta, seberat apapun masalah yang kita hadapi. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah seram kami selanjutnya. Periksalah jendela kamar Anda sebelum tidur, karena bayangan horor tak akan pernah berhenti mengintai.